Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Mahfud MD, Presiden tidak bisa menyelesaikan semua masalah negara. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi kata Mahfud MD, Presiden tidak bisa menyelesaikan semua masalah di negara ini. Karena menurut saya benar kata Mahfud MD bahwa Presiden tidak mungkin bisa menyelesaikan semua masalah di dalam negara Indonesia. Terutama masalah yang di luar kewenangannya, yaitu satu, masalah penegakan hukum. Sering pelakunya melakukan korupsi, hukumannya ringan, dan Presiden tidak boleh mencampuri masalah peradilan. Ini jadi sehingga ada masalah peradilan baik dari hukumannya orang itu maupun orang itu akan dilakukan diperiksa dan sebagainya. Presiden tidak bisa ikut campur dalam masalah tersebut. Semua itu merupakan kewenangan daripada peradilan. Tidak namanya kewenangan yudikatif ini. Sebagai lembaga yudikatif itu kewenangannya, sehingga apapun tindakan Presiden tidak boleh ikut campur tangan dalam penanganan semua masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, terutama yang perkara-perkara yang ditangani kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Karena ini sudah masuk daripada ranah hukum. Ranah hukum itu independen sifatnya, tidak boleh dicampuri Presiden. Demikian juga masalah daripada pembuatan undang-undang. Tidak bisa Presiden mencampuri semua undang-undang tersebut. Karena kita menganut negara demokrasi. Kita menganut paham demokrasi. Karena semua undang-undang itu dibuat oleh rakyat melewat perwakilan daripada DPR. Sehingga semua itu di luar kewenangan daripada Presiden. Apabila DPR nanti sudah menyetujui suara rakyat yang dirumuskan dalam undang-undang, baru Presiden nanti ikut tanda tangan. Sehingga tidak bisa seenaknya Presiden menyetujui atau membuat undang-undang itu sendiri. Jadi Presiden hanya bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tugas-tugas kementerian yang berada di bawah kewenangannya. Semua itu bisa diurusnya, diselesaikannya dengan baik. Apabila ada korupsi dan lain sebagainya di lingkungannya, terutama menteri, dibiarkan saja aparat penegak hukum menanganinya. Dan Presiden tidak boleh ikut campur tangan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Demikian juga, jadi itulah saya lihat banyak hal-hal yang sifatnya di luar kewenangan Presiden. Sehingga Presiden tidak bisa bertindak karena bertentangan nanti dengan hukum yang berlaku, termasuk juga dalam pembuatan undang-undang itu. Karena undang-undang ini adalah kewenangan DPR di sini sebagai kita penganut negara demokrasi. Karena semua sebagai demokrasi sebagai perwujudan kebebasan berpendapat. Karena semua undang-undang itu pertama datangnya dari rakyat, kemudian hasil daripada ini dibawa ke DPR nanti dibahas. Setelah dibahas disetujui oleh DPR. Selanjutnya Presiden ikut menyetujuinya sehingga dia sudah menjadi undang-undang. Jadi hal ini Presiden terbatas kewenangannya. Tidak boleh dia mencampuri semua masalah undang-undang yang dibuat oleh DPR tersebut. Jadi kewenangannya terbatas, tidak semua masalah bisa diselesaikan Presiden sebagai Presiden RI. Jadi terutama di bidang hukum dia tidak bisa mencampurinya. Dalam Presiden tidak boleh campur tangan dalam menyelesaikan perkaranya, terutama dalam masalah penegakan hukum. Karena dalam penegakan hukum ini didasarkan daripada fakta dan bukti-bukti untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka. Jadi apalagi sekarang masalah besar yang timbul baru-baru ini di tengah-tengah masalah ialah masalah Joko Chandra. Penyelesaian perkara asuransi jiwa, asuransi Asabri, dan juga masalah-masalah yang lainnya yang tangani kejaksaan, kepolisian, KPK. Semua ini tidak boleh campur tangan Presiden. Karena
dalam penanganan ini sifatnya independen. Lembaga seperti KPK itu adalah lembaga independen, tidak boleh presiden ikut campur dalam hal tersebut. Demikian juga dalam penyelesaian masalah juga tidak boleh presiden campur tangan dalam masalah tersebut. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh hakim atau Mahkamah Agung, ya itu adil atau tidak adil itu urusan pengadilan, bukan urusan presiden terhadap hal tersebut. Banyak katanya tudingan akhir-akhir ini bahwa semua perkara peninjauan kembali di Kejaksaan Agung banyak katanya diberikan bonus, dalam arti yang seharusnya sudah tinggi direndah-rendahkan lagi hukumannya. Ini tidak, sebenarnya Presiden Joko Widodo tidak bisa menerimanya itu, tetapi Presiden tidak bisa ikut campur dalam masalah tersebut. Itu masalah peradilan, itu masalah kewenangan daripada Mahkamah Agung tersebut, hal tersebut. Karena Mahkamah Agung independen dan menyelesaikan perkara, siapapun tidak boleh ikut campur dalam masalah tersebut. Jadi yang saya bilang, hal itu sebagai risiko negara Indonesia menganut negara hukum. Itu sebagai risiko negara Indonesia menganut paham demokrasi. Karena kita menganut paham demokrasi, kita harus mengakui kewenangan masing-masing, yaitu kewenangan eksekutif, kewenangan yudikatif, kewenangan legislatif. Jadi tiga ini mempunyai kewenangan yang masing-masing tidak boleh dicampuri. Jadi ini saya lihat di sini keterbatasan kewenangan Presiden Joko Widodo dalam menangani semua masalah, sehingga semua masalah tidak mungkin diselesaikan Presiden Joko Widodo. Kalau memang masyarakat mengendaki agar Presiden bisa menangani semua masalah dan masalah-masalah yang timbul negara ini, ya kita supaya negara monarki saja, negara diktator saja. Kalau negara diktator, semua presiden bisa bertindak apapun maunya. Apakah sesuai hukum atau tidak, dia berhak bertindak untuk itu dengan alasan katanya demi rakyat. Tetapi sebenarnya tindakannya bertentangan dengan hukum. Itu negara diktator. Tetapi karena negara Indonesia sebagai negara hukum dan penganut paham demokrasi, maka kita mengharapkan semua masalah yang diselesaikan Presiden kembali saja kepada ketentuan sesuai dengan asas. Jadi maka kita harus mendukung semua tindakan-tindakan Presiden Jokowi yang dilaksanakan sesuai landasan hukum dan landasan demokrasi Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.